Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kabar baik dan sehat selalu ya. Jadi di video kali ini gue mau cerita-cerita dikit. Gue mau sharing ke kalian tentang apa ya? Tentang ini. Jadi gue kan selama ini kalau punya handphone atau punya gadget itu gue jarang beli baru. Asli gue jarang banget beli baru. Gue biasa beli second, terus jual lagi, beli second, jual lagi. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu kan, emang aman beli handphone second gitu? Emang worth it? Emang nggak akan terjadi apa-apa gitu? Nah, di sini gue mau share mungkin tips dan trik kali ya, atau ya apapun lah disebutnya itu, gimana cara memilih handphone second ala-ala gue. Gitu deh. Nah, sebelum gue masuk ke pembahasannya, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, biar kalau ada video baru dari gue, kalian langsung dapat pemberitahuan. Nah, pertama yang mau gue bahas, kenapa handphone second? Gini sih, kalau gue kan emang orangnya seneng nyoba-nyoba gitu ya, seneng gonta-ganti, seneng ya gitulah. Kalau untuk soal handphone tuh gue ya jarang bisa bertahan lama dengan satu handphone gitu. Tapi untuk pasangan itu lainnya. Terus kalau handphone itu kan biasanya harganya akan turun. Pasti ada penurunan harga gitu kan, karena akan keluar yang baru gitu kan. Nah, karena keluar terus yang baru dan harganya turun, jadi akan lebih menyenangkan menurut gua ketika lo beli handphone itu ketika harganya udah turun gitu. Which means kayak lo beli itu sekitar 6 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian gitu, harga barunya udah turun, harga secondnya juga udah turun, lebih turun lagi gitu kan. Misal gini, kemarin gue sempat beli Samsung A50s deh gitu. Samsung A50s itu pertama kali gue beli itu bukan pertama kali gue beli, pertama kali rilis itu harganya sekitar 4,1 juta. Itu sekitar pertengahan tahun kemarin ya. Nah, gue beli di pertengahan tahun ini, tahun 2020. Gue beli second, masih lengkap. Itu gue dapat harga kurang lebih hampir setengahnya, 2 jutaan. Nah, gimana? Jadi value-nya lebih asik gitu kan. Nah, itu. Terus nah, gimana cara milihnya gitu? Itu kan yang jadi poinnya di situ. Gimana cara milihnya biar nggak zonk, biar nggak ketipu gitu, atau nggak dapet barang yang nggak beres lah gitu. Oke. Yang pasti yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah budget. Budget berapa nih? Ya kan? Oke, gue punya budget sekian misalkan, 1-2 juta. Handphone apa yang bisa didapat dengan harga segitu? 2-3 juta, handphone apa yang bisa didapat dengan harga segitu? Oke, kalau budget udah, kebutuhan. Lu butuhnya handphone apa? Handphone buat apa? Apakah yang kameranya bagus? Apakah yang baterainya gede? Apakah yang ada NFC? Apakah yang bentuknya unik, yang warnanya ngejreng atau apa segala macem, yang layarnya gede segala macem? Atau mungkin yang dapat updatean tiap bulan. Nah, itu harus diketahui juga. Gimana caranya? Ya, balik lagi ke diri masing-masing, butuh handphone kayak apa. Dan ya rajin-rajin browsing di YouTube, di Google, itu kan udah banyak ya review-review gitu. Nah, bisa deh tuh pertimbangin gitu kan. Nah, terus kalau budget udah ketahuan, kebutuhannya udah tahu, nah habis itu research harga, patokan harga nih. Kan ada marketplace ya, entah itu Bukalapak, Tokopedia, OLX, atau marketplace Facebook atau segala macem. Kan banyak banget medianya sekarang. Nah,
Kalian bisa cari patokan harganya di situ. Misalkan handphone tipe apa, harganya berapa, secondnya sekarang, kisarannya berapa. Nah, itu yang pertama harus diketahui itu. Nah, terus kalau udah nih, oke, gue udah tahu gue mau beli handphone apa. Nah, dan pasti nyari barangnya. Nah, gue saranin kalau bisa COD, kalau bisa ketemu langsung sama yang punya. Kenapa? Kalau ketemu kan kalian bisa langsung ngecek barangnya, gitu. Bisa langsung tes juga barangnya ada minus atau enggak gitu kan. Nah, ini nih pas sudah ketemu ini yang harus diperhatiin juga. Ada beberapa poin yang penting gitu untuk diperhatiin ketika kita mau beli handphone bekas atau handphone second. Yang pertama, cek dulu kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya gimana nih? Mulus? Ya kalau mulus ya relatif lah ya, pasti kan ada baret-baret halus atau apa gitu, oke, wajar. Tapi kalau misalkan ada retak segala macam, sebaiknya sih menurut gue dihindari. Kenapa? Soalnya PR banget ngebenerinnya, pasti nanti kena budgetnya tinggi lagi gitu buat ngebenerin. Ya misalkan ada yang retak atau apa, itu dari fisik. Terus cek dari fungsi semuanya, kamera, ya touchscreen, LCD layarnya ada burn in atau enggak, ada white spot atau enggak, kameranya ada autofokusnya jalan apa enggak. Nah, di situ itu harus dicek juga tuh. Terus untuk chargingnya ngecharge lancar atau enggak gitu kan. Nah, mungkin yang agak PR sebenarnya ngetes daya tahan baterai gitu kan. Nah, ngetes daya tahan baterai itu kan kita harus nyobain secara waktu yang lama gitu kan. Nah, ini untuk menyiasatinya mungkin bisa tanya sama yang jual gitu kan. Ini selama ini handphone dipakai apa? Gitu. Kalau misalnya tanyain juga ini apa? Biasanya cara pemakaiannya gimana? Sering dipakai ngecharge sambil main atau enggak? Atau ya pokoknya pemakaiannya brutal apa enggak gitu. Kalau misalkan sering dipakai ngecharge sambil main ya hati-hati aja deh tuh. Biasanya baterainya nggak beres tuh biasanya gitu. Terus setelah itu ini juga kelengkapannya full set atau enggak, aksesorisnya ori atau enggak, chargernya ori atau enggak, kotaknya, headset earphone-nya ori atau enggak. Nah, itu juga harus diperhatiin karena semakin lengkap, kalau misalkan full set dan ori semua itu harganya pasti akan lebih bagus. Ketika kita dapat handphone batangan, handphone doang gitu, kita bisa nego lebih rendah lagi. Kita bisa nego lebih ke bawah lagi harganya karena kelengkapannya nggak ada kan gitu. Nah, terus setelah itu kalau kelengkapannya udah ada, semuanya udah dites, sinyal juga jangan lupa dites, wifi, bluetooth segala macam. Nah, kalau semuanya udah dites, udah deh bayar. Simpel kan? Cuman memang butuh waktu, butuh waktu lah gitu ya. Paling nggak sediain waktu setengah sampai 1 jam buat kalian COD-an, buat kalian ngecek gitu. Biar kalian bisa ngecek secara detail gitu. Karena gue pernah punya pengalaman, ini pengalaman gue sendiri asli. Jadi waktu itu gue beli iPhone 5. Ingat banget gue iPhone 5. Waktu itu gue emang lagi buru-buru, gue mau kelas ceritanya. Terus ya gue COD-an, terus ya gue cuma ngecek sepintas doang gitu kan. Kayak oh ya udah gitu. Kelengkapan ada semua. Dan waktu itu gue juga masih ya ibaratnya masih belum tahu-tahu banget lah soal yang begini-beginian gitu. Aksesoris yang ori apa enggak gue juga nggak tahu gitu kan. Ya yang masih ada chargeran, ada kotak, ada segala macem. Dan ternyata setelah gue bayar, setelah gue selesai kelas gitu, gue coba-cobain lagi, gue mainin lagi gitu, kok ada yang aneh gitu. Ternyata LCD-nya ngangkat. Sedih nggak tuh? Gue kira LCD ngangkat di awal itu, gue kira awalnya tempered glass.
udah pengen gue copot awalnya gitu kan, tapi kok susah nyopotnya. Pas gue lihat lagi, aduh LCD-nya ngangkat ternyata. Dan ya singkat cerita, handphone itu cuma bertahan sebulan di tangan gue, habis itu dia mati total. ya di situ gue rugi lah ibaratnya, dan di situ kan jadi pelajaran juga gitu. Nah itu kalau kita bisa COD. Gimana urusannya kalau misalkan kita belinya di marketplace yang tidak memungkinkan untuk COD gitu? Nah, sebenarnya sih basically sama aja caranya. Cuman ini di sini kita mungkin akan jadi pembeli yang agak bawel gitu ya. Tanya aja sedetail mungkin. Kameranya gimana, ini fungsinya gimana, aman semua apa enggak, dan ya kalau bisa cari seller yang memang fast respon dan deskripsi iklannya juga jelas gitu. Kalau misalkan iklannya nggak jelas, ya gimana, hindarin aja lah gitu daripada kejadian yang enggak gitu kan. Dan satu lagi saran gua, ini bonus sih, maksudnya dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Hindari aksesoris yang dibilangnya OEM. Ya sebenarnya sih gimana ya, OEM itu kan sebenarnya sama aja aksesoris palsu gitu. Sebenarnya OEM itu Original Equipment Manufacturer. Aslinya ya, pengertian aslinya OEM, cuman di Indonesia ini entah kenapa jadi di maknanya itu jadi bergeser jadi aksesoris yang enggak asli gitu. Kalau menurut gue sih mending daripada aksesoris OEM, mending beli batangan gitu. Mending beli batangan, karena kalau kita beli batangan kita bisa beli chargeran yang mereknya jelas atau headset yang mereknya jelas. Kalau yang OEM kan kita nggak tahu mereknya apa, kualitasnya gimana gitu. Terus satu lagi, oh ya, yang gue lupa adalah kalau kalian mau beli iPhone, tadi kan sempat ngebahas iPhone ya, itu juga perhatiin iCloud-nya nyangkut apa enggak. Dia iCloud-nya lupa password apa enggak. Kalau iCloud-nya nyangkut, jangan. Sama aja kalian beli iPod nantinya nggak bisa diapa-apain kalau lupa password. Sama juga kalau kayak beli handphone Xiaomi misalnya. Xiaomi itu ada Mi Cloud, Samsung itu ada Samsung Cloud, Samsung account gitu. Itu juga kalau lupa password itu bahaya. Jangan gitu. Kalau emang dia lupa password, pas mau di reset gitu lupa password, udah skip aja gitu. Karena ya itu tadi gue bilang, iPhone atau Xiaomi tanpa Mi Cloud, tanpa iCloud, ya itu ya udah nggak bisa dipakai apa-apa udah. Ya walaupun nantinya bisa di bypass atau apa segala macam, tapi itu kan sangat tidak disarankan gitu. Pasti ada fungsi-fungsi yang nggak jalan nantinya gitu. Ya mungkin segitu aja kali ya. Jadi buat kalian yang pengen dapat handphone spek sebagus mungkin dengan harga seminimal mungkin, ya handphone second mungkin bisa jadi pilihan dengan berdasarkan hal-hal yang gue sharing tadi gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain, boleh sharing-sharing di kolom komentar, atau ada yang punya tambahan, atau ada yang punya nggak gitu kalau gue gitu, misalkan ada yang punya komentar-komentar apa ya, ayo kita ngobrol di kolom komentar. Oke, segitu aja yang bisa gue sampaikan. Apa sih yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue sharing untuk video gue kali ini. Like aja kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.